us and follow us in the Visual Global. I'm so great today because we have this opportunity, to meet, all the visual distributor and also the member, from the world. I'm sure today we have some our visual friends, from Southeast Asia, from Indonesia, from Malaysia, from Philippines, from Cambodia, and also, from the Oceania like PNG, and also we have some, from the Africa region as well, and also we have some distributor and also the member, from the Europe and also from the North America. Thank you to all. Stay with us and follow us in the Visual Global. Tonight, we are very fantastic today because we have a very hot topic, which we need to share with you. And I'm sure this help information will give you some of the inspiration, especially to change the lifestyle to work happy and what you call it, happy, healthy, and harmony lifestyle. Ladies and gentlemen, again, let me start our tonight's event. The world continues to experience a sustained change in the age of the structure of the populations, driven by increasing of the life expectancy and decreasing level of the fertility. People are living longer life, and both of the share and the number of the older people in the total population are increasing rapidly. Therefore, the healthcare among the pre-elderly and also the elderly group become an important to the society, which may maintain the quality of life among the targeted population, especially for the pre-elderly and elderly group. Today, we are talking about the menopause health with the topic, the power of health, menopause, and Andropause life regain. This menopause topic may giving you some important health notes which may change your life. I'm sure you have many questions on this topic. Please leave your question here and we try our best to answer your question during the Q&A section later. Before we start it, let me go through what is the menopause. Menopause is a transition into a new phase of life. It's not a disease, but is a natural part of the aging process. Yet many people, including the women and men, are still worried about going through the menopause condition. Menopause is defined as the end of the woman's menstruation, associated with the biological, hormonal, and psychological change in a woman's body due to the loss of the ovarian follicular activity. The North American Menopause Society, or the NAMS, has estimated that approximately 25 million women worldwide pass through menopause every year. By the year of 2030, there will be 1.2 billion menopausal and postmenopausal women, with an added 47 million of interest each of the years. Around the time of the menopause, many females experience physical symptoms such as hot flash, night sweats, vaginal dryness, and also reduce in sex drive. It also can lead to anxiety, change in the mood, for example, the swing mood condition, and loss of the bone density. They can increase the risk of the osteoporosis and increase the body weight or obesity condition. Meanwhile, for the andropause, is a symptom that usually occur during for the man midlife. It's associated with the clinical short-term and long-term effect, as well as some physiological and also the psychological symptom due to the subnormal level of the testosterone serum. It's a sex hormone for the male. In contrast, to menopause, clearly defined even for women, aging of the man endocrine system beginning in the middle age or elderly man. Menopause or andropause is a condition where men experience a decrease
in their testosterone level that is not normal. The Andropause men always suffer from some of the premature aging symptoms, such as decline in muscle mass and strength, a building of the body fat, especially the fat accumulation at the abdominal condition, and loss of the bone density, lacking energy, swings mood, unstable blood sugar level, and also the cholesterol level. And also they will suffer from the low libido condition or sex drive and may increase the risk of the erectile dysfunction problem. Andropause become a global health concern as the world population of aging males increases. About a third of the men in their 60s and more than 80% of the men aged 80 and older experience physical and psychological change referred to as the Andropause syndrome. The National Institute of Aging, or NIA, state that about 4 to 5 million American men aged 40 to 50 years old who were diagnosed with subnormal serum testosterone level and facing serious Andropause symptoms, especially in the erectile dysfunction problem. It's my great pleasure to introduce our invited guest speaker today, Dr. Mark Douglas-Smith, our Smart Lab panel member. He is the founder, chairman of the board, and chancellor and dean of the University of Natural Medicine, New Mexico. He has lectured and practiced in health clinics throughout the United States, Canada, Central and South America, Asia, and New Zealand. He has been a clinical doctor and instructor of integrative medicine, nutrition, naturopathy, and osteopathic principle in health clinic, hospital, and health center throughout the world for over 30 years. Currently, he is the member of the Smart Lab panel of BizWorld Global. Let us to know more from Dr. Mark Douglas-Smith. Hello, Dr. Mark. Hello, Simon. Thank you. Yeah, Dr. Mark, welcome again to our BizWorld the health topic regarding for the menopause health talk. Oh, so happy to be here. And I would just like to say good evening or good morning to all those out in Biz World, wherever you may be. And thank you for joining us here at Zoomland. It's so wonderful to reach so many countries and feel like we're all together. So I guess I don't need to lecture tonight because Simon just said it all so succinctly and so perfectly. I think everybody understands, right? No, thank you, Simon. That was great. So tonight, like Simon said, we're going to be giving you information about this wonderful functional food, AlphaMeta, and how it can benefit those who are, let's call it aging, who are, we want to become well-aged. And as we age, we may get older, but what's important, not so much the quantity of life, how long we live, but what's important, I feel, is the quality of life. That is what is ultimately important in us living a very optimal health and healthy, happy, harmonious life. Okay, so what I'd like to do tonight is I'm going to give just a brief introduction about AlphaMeta because many of you have heard it before, but there's a few new people out there, I think, tonight. So I'll just let you know a little bit about the history and what this functional food is and why it's so special. Now, keep in mind, we're going to be talking about hormones tonight. And everybody thinks hormones, oh, sex, right? Well, you've got to understand you have over 50 hormones in your body, and many more, actually. And you're talking about the cortisols from the adrenal gland, the melatonin from the pineal, the thyroxine from the thyroid, which controls metabolism. You know, you've got the insulin. That's a biggie for so many people these days, from the pancreas. And then you've got things like the sex hormones, the estrogens, the testosterones, the DHEA, the human growth factor.
hormones, things of that nature. All of those are important. That's why this product is good for all ages, because, HGH is so important for children. Every one of the hormones is important and essential for optimal health. And the key here is we've got to keep them functioning properly. We've got to give them the energy they need. We've got to provide them with the building blocks they need to reproduce, to regenerate, to have it and have it function properly. And that's why AlphaMeta is the perfect substance for this, the perfect functional food. Now, I always say this, AlphaMeta is not a drug, okay? It's not going to cure or heal anything. But I always like to say it can help everything. And so tonight I'd like to just give you an idea why that's so. And I've been working with this product for over, I think, 25 years now, and so many incredible experiences, almost magical and miraculous, that have happened over the years. But let me just give you some information about it. And let me go to full screen here. I think this will do it. Let me know if this comes out okay. How's that? Everybody good? You got me? Great. Okay, great. Okay. AlphaMeta, we like to call it the spark of life. It's a similarity would be as like in a car. You're not going to go anywhere if you don't have that spark igniting your fuel, right? Well, AlphaMeta is a twofold thing. Not only is it providing that spark, which comes from the enzymes it helps produce, but also the fuel itself. So it's a complete food all to itself. Now, just briefly, where AlphaMeta comes from, and I could go into this for ages, but AlphaMeta is a concentrated rice powder, but not just any rice powder by any stretch of the imagination. For one, it goes through a proprietary process that nobody else in the world knows. And it's a hydrolyzation, which makes the nutrients bioavailable. What that means is your body can immediately absorb them and take them right into the cell. In fact, one of the foremost stem cell researchers in the world from Johns Hopkins Medical University and we actually did research on it at Johns Hopkins to show that it's a perfect cell food. And so it's been patented as the cell culture food. And I'll be showing you some of that research later. The other thing, if you've ever been to Thailand, I know some of you have with the company, you'll see that they have a rice research center, the foremost in the world. And they have a rice storage center there. And you go in and there's just these columns and columns, what should I say, big tanks full of rice seed. And there's thousands of different species of rice there. And this particular one is called hominy, and it's been known for centuries to be the most healing rice available. Okay, so then we have under contract, I forget how many thousand farmers in northern Thailand alone, up in the really pristine area where some of the richest most fertile soil is, who grow this rice for us 100% organically. I mean, hopefully you'll get to go there someday. You'll get to meet their worms, you get to meet their frogs, you get to meet their ducks, you get to meet their fish out in the fields, everything. The other thing is they only do one harvest a year. Now, I think many times they can do 2 or 3 or maybe even 4 harvests for some rice products, but that depletes the soil one time a year. And everything from start to finish is organic, okay? So now the other thing that's special about this is you need to realize that most grains that you eat by the time they get to you, and especially wheat, if you eat wheat, just to put a play on words there, you're eating rancid grain. And we proved it. We sent all these grains to a center in Canada that actually measures what's called the oxidative factors of it, the oxidative rancidity of the fats of the grain and such, oils. And wheat, right after harvest, it starts going rancid. And all grains do. Now, rice is a little further because it's got a really hard shell, but it will eventually go rancid as well. Well, what this company has done, and this is a
proprietary process as well. I don't know anybody else in the world who does this. They are able to stabilize those oils and fats in there so it never goes rancid. And that's very important, because what happens with rancidity, not only can it cause free radicals, but your body can have allergic reactions to it. That's one reason so many people are allergic to wheat these days. And also, I think because a lot of it's GMO and has many chemicals on it. This you can be assured is 100% organic. But also, the other thing you need to realize is, I tell people to avoid wheat as much as possible. I'll just get a little off track here, because it used to be that instant noodles were mostly rice. Now, if you read the packages, most of them are cheap wheat. So they're not what they used to be, okay? So anyway, so this product has been put into a bioavailable form. So it becomes a pure cell food. Now, keep in mind, everything in your body, you know that, and your mind, and your skin, and all of you has to do with your cells. You have billions, sometimes they say trillions, that die every day that need to be regenerated. They need two things for their processes. And this goes into your immune system. It goes into all aspects of your health. And we'll be getting into that a little bit tonight too. Is raised hand. I'm sorry. I was just reading some of the notes here. That it's the cell needs two basic things. One, it needs the right amino acids, which are the polypeptides, in order to rebuild, to regenerate, and all the other function to produce the antioxidants, the enzymes. So I'm going to be explaining all that. The other thing they need is the right fuel. Now that fuel has to be a good, absorbable, usable, complex carbohydrate like polysaccharides in this AlphaMeta. So like I said, there's nobody else in the world that knows this proprietary process. Over the years, other companies have tried it and they just do not get the results. So anyway, tonight, let's see, why isn't the, there you go. We're going to be talking about as we age, and hopefully with grace and health, our hormones tend to deplete, and we'll be getting to why that happens. And they call it menopause, and I've always wondered, why isn't it called woman pause for that part? But most men do not realize they go through a lot of the same condition, a lot of the same depletion, and a lot of the same symptoms as a result. And they call that menopause or andropause, okay, so you have men and women. And of course, menopause is a natural decline of the hormone estrogen on the most part, but there's more to it than that. And menopause is referred to as a depletion of testosterone in the body. Now, this can happen. Why is it? Okay, I just have to hit the screen. Look at this chart at how at about 35, the hormone levels start going down. Look at that decline until you get to be about 50 to 60, and then it levels out. It can't go any lower, or can, but it doesn't. It tends to normalize just so you can stay alive. Now you're going to see where each one of these starts to decline, an individual's health may start to decline. That's why there's some of the key factors. Hormones are everything, and enzymes are the other. Enzymes are like the catalyst. They make things happen. So, but the hormones are essential for sending messages to the rest of your body to do what it's supposed to do. It's like insulin being sent out to metabolize the blood sugar, to utilize the blood sugar. So cortisol to try to balance or modulate inflammation, thyroid, calcium metabolism, melatonin, sleep, and so many other things. And those are just some of the functions that each hormone has. We could go on about that all night. That's a study in itself. But you can see here, estrogen, progesterone, testosterone, DHEA, human growth hormone, melatonin,
all of those go down significantly between the age of about 45 and 50. Now we're seeing them go down much earlier in life, and I think we're just becoming more degenerate. So let's look at this. The comparison between men and women with the two conditions. Um, Common mood swings, depression, headaches, night sweats, which can be so uncomfortable, insomnia, weight gain, which is one of the main contributors to degenerative disease today, and bone loss. So we're going to be looking at each one of those. Menopause, let's look at these symptoms. Headache, bleeding gums, breast enlargement and pain, urgency and incontinence of the urinary tract, poor memory, osteoporosis and backaches, to the point of when people fall as they get older, how many times have you heard, oh, my grandmother fell down, she broke a bone. You know, I fall down once a week playing basketball or whatever it may be, and don't break bones, but this is what can happen. And we'll also need to talk about why. Hot flashes, night sweats, things so uncomfortable, hair loss and thinning. That's happening more and more earlier and earlier, I see in people these days. Dryness of skin, sleep disorders, vaginal dryness and itching, weight gain, mood swings. Oh, they always say women are so moody. I think men are more moody than women on the most part. They just hide it more. And of course, low libido. So andropause, let's look at men. Well, what can happen is they can get larger breasts and even falling breasts. So that's just one condition. Hair loss and thinning, now look at so many young bald men in their late 20s and 30s. It's happening earlier and earlier now. So reduced muscle mass, so important, because the research I've read, the best exercise to do for those in the well-aged group, let's call us, I'm 70 and I feel like I'm 40, 30, 20, act like 20, but I feel like 30. Anyway, is weight-bearing exercises. Running's fine, but it can be very hard on the joints. A lot of trauma, a lot of inflammation. Fast walking, great. Walk as much in the grass as you can instead of the hard pavement. But weight-bearing, you don't have to do heavy-duty weights. For women too, very important. And that's going to maintain your muscle mass. Increased abdominal fat, that just happens. Osteoporosis, backache, the same. Dryness skin, low libido. Poor cognitive and memory. I just read where over 50% of people now over the age of 85 have Alzheimer's. I think it was 50%. That's just horrendous. We should be living to be 130. I was just listening to Deepak Chopra the other day from back in 1990 with Oprah Winfrey. And he was talking about how our normal DNA age should be 130. And we should be healthy at that age, So we should be probably halfway there, or just maybe 1/3 of the way there at our age now. So anyway, so that's a serious situation, and it gets debilitating. These people get so sad and angry. But anyway, depression, erection dysfunctions. Now they're saying that 50% probably of men age 45 and over in America, I don't know statistics for the rest of the world, have erectile dysfunction. That's 1 in 2. That should never, ever happen. We should be vital until the day we die. Night sweats, sleep disorders, and fatigue. All of those are symptoms of menopause. Now, if we were to take a survey, I just wonder how many of us on there tonight, over age 50, let's say, do not experience these symptoms. So menopause is real. Let's see, there you go. This is another serious problem with menopause and menopause, bone density. You can see here at about age 40 is your peak bone mass. And for men, it's up about 1,500 grams of actual calcium bone mass at age 35 to 40. And then you can see it's starting to decline. And women, of course, you don't need as much bone mass, and so the bones are usually lighter. But look at the dip there, much lower. So you've got to keep in mind you may need more calcium.
calcium foods, calcium-rich foods, and please get your vitamin D. I mean, a little bit of sunshine is not going to hurt anybody. I usually do it in the morning, about 15 minutes. But you've got to have that vitamin D in the skin to really fully metabolize your calcium. This vitamin D in milk is a joke. I hate to say it, but there are some good supplements out there like calciferol. But so let's look at menopause, and Simon went over this pretty much already. But you have your reproductive phase, menopausal transition, postmenopausal, and in between, you know, it's like early to late. They call it perimenopause. Now, what can happen? And I'm just going to briefly go over this, not get into the science. Is as your estrogen levels go down, particularly in women, your pro-inflammatories go up. Now, that's a big problem today, and this is why. Let's take COVID, for instance. That's an inflammatory condition. It creates a cytokine storm in the respiratory tract. Now they're finding in all the organs. That's creating that same inflammation. We need to modulate that. As we get older, there's more pro-inflammatories that are produced. As our hormone levels go down, what can happen? Neurodegenerative diseases. You get this constriction of the blood vessels and these pro-inflammatories like the interleukins and such going through there, and it blocks the oxygen and the nutrition getting in through the blood to where it needs to go, especially the brain. I mean, it makes so much sense, okay? And ischemia. So menopausal aging, physical inactivity, mood instability, maybe some depression, more sedentary lifestyle, more obesity, which we mentioned can lead to every other degenerative condition, much higher propensity or tendency for it. And things like more fat, increased bad cholesterol, decreased good cholesterol. Now, keep in mind, cholesterol is an important part of some of the hormones and the brain cells too. So it's essential you have good cholesterol. Increased triglycerides, increased blood pressure, chronic inflammation. All of those can develop as a result of this estrogen decline, leading to things like arteriosclerosis and ischemic heart disease and strokes. And so a lot of that has to do with the circulation and the problem that happens as a result of those hormones not being produced. You can see here, it all comes down to metabolic dysfunction. That's one reason we call it AlphaMeta. Makes sense now, right? It has to do with correcting metabolic problems. They've said that 85%, sometimes I'm off on percentages, numbers aren't my thing, but I think it's 85% of all illnesses today are metabolic. Almost every one of them, there's an inflammatory precursor to it, a cause. We call it etiology. And too much glucagon, adrenaline, oxidative stress, suppressing the adrenal gland, low DHEA. DHEA is essential to the production of the other hormones. Imbalance of steroid hormones, low sex hormones, impairment of progesterone, estrogen, testosterone. It's just one direct correlation there with the swing in blood sugar. That's not just eating sugar, that's your carbohydrates, that's your whole energy source that your body regulates, particularly with the hormones, okay? Leading to imbalanced energy, cause of amino acid shortage, especially the glutamine and glycine, which are very high and bioavailable and balanced in AlphaMeta. Impaired peptide hormone and lower metabolic enzyme. Now that's a really key point, which we're going to be talking about. So it's caused basically metabolic dysfunction or syndrome X. I think most of you have probably heard of that by now. And it's too much sugar in the blood, creating too much insulin production, creating too much fat storage in the body, leading to high fats, leading to high cholesterol, high uric acid, high triglycerides, leading to diabetes, neurological disorders, coronary heart disease, obesity, allergies, and incidence of degeneration at the cellular level. We're talking about cellular mitogenic cells there and potential cancers. Immune system is compromised. I mean, when you
think of all the cells, this is what it's all about, is getting the right energy and the right amino acids to the cells so that they can function properly and regenerate. You see that with the immune system. Everything right now, pretty much everything with the COVID and the variants has to do with the immune system. If you have a strong immune system, your body is going to be able to process it, to deal with it, to withstand it, and to balance. And you see now that they're saying 95 to 98% of individuals who get serious symptoms from COVID are those who already have one of these metabolic disorders. See the direct correlation and why it's so important to get to the core here, the metabolic imbalances, so that you have a good, strong immune system. The white blood cells, the platelets, the T cells, the B cells, the CD cells, all of those, you have to produce those for you to be strong, healthy, and have a good immune system. So metabolic dysfunction is the root cause of menopause and menopause. You want to have complete metabolism, so you have a balanced hormone production. Balance, that's the key. Increased enzyme, I'm going to be telling you why very soon. Reduced stress, balanced blood sugar, increased and optimal energy. Here it is. We call it polysaccharide polypeptide, alpha polysaccharide polypeptide. The polysaccharides, the alpha beta glucans, create cellular energy. The cells have to have that in order to create ATP, energy. That's our energy source. The polypeptides, raw materials for cellular enzyme production and antioxidants. I'll be explaining that. But also for every cell's reproduction. We've done even some stem cell studies with this ingredient to show that we can increase stem cells in the body. Very important. That was in vivo. Those were live people. Vitamins, minerals, cofactor for cellular enzyme production. Essential fatty acids, the rice brans and the bran oils, anti-inflammation. So important these days. Most people are in a, should I say, overactive immune system, that where it becomes an autoimmunity. The body will start attacking itself. It gets into that phase, into that rage, and that's what happens. And phytonutrients, stimulator for enzyme production. So, spark of light. See that little writing down there? Over 75,000 enzymes in the human body. Did you know that? 75,000. I mean, that's just remarkable. You've got to have the food. They need amino acids to create them. Look at these. Enzyme for energy production. Sodium, potassium, ATPase. That is essential. ATP from the mitochondria. I'll show you a study where we prove that we can increase that. ATP synthase. Enzymes for digestion. Everybody knows about those. You've got the protease. They digest the proteins, which can prevent cancer from developing from the toxins that maybe aren't metabolized properly. Lipase fats, cardiovascular disease, if you're not metabolizing them properly. Amylase for carbohydrates can lead to diabetes. Enzymes for antioxidant. Get this, the body has to produce 85% of your daily antioxidant needs. It's got to have the right materials and the right energy so that they're functioning properly. Look at the main ones. I think most of you have heard of glutathione. Well, it takes cysteine, glutamine, and glycine in order that it to produce that antioxidant. And it's probably the most renowned one, but there's also catalase, superoxide dismutase. Now, if you listen, every one of these ends in ACE. What does that mean? Antioxidants are enzymes? That's what it's saying. Enzyme for anti-aging, telomerase for the stem cell production. Here's the problem. We can't get away from it. It's our environment. We have a microbiome. We have an internal and external environment. And our microbiome is who we are. And we did a whole presentation on that, and another one we'll do in the future. But look at these. Radiation. Not only radiation from the depleted uranium, but we're talking about, what is it now, 5G? Is it up? It's not up to 6, I don't think. I think we're on 5G.
it is really affecting people's systems. And they're showing that research now. So that's where the alpha spin comes in so great, is it can dissipate some of that frequency, electromagnetic frequencies that we're getting from so many places. And you look at the other things like the pollution and smoking. I know there's some of you out there who are smokers, but I just always emphasize this. It's not the tobacco that's harmful. The tobacco could be very healthy, especially if it's grown organic. I used to grow organic tobacco back in Kentucky and in my gardens. And sometimes, have a little smoke for pleasure, but it's the 100+ cancer causing chemicals in every cigarette you smoke. If you go and smoke, there's so many brands out there now. I don't know how many in Asia or other parts of the world that are organically grown and they don't have those chemicals. You're going to live so much longer, so much better. And it's been proven that smoking leads to every degenerative disease there is, and people die much younger. So it doesn't matter what you want in life. The air pollution, we're always going to have it. I mean, we can't get away from it. I don't think that'll ever change on this planet. White blood cells, too much inflammation. That causes free radicals. This is all free radicals, okay? That attacking the masuk ke dalam darah putih sehingga darah putih bisa merusak dirinya sendiri sampai terjadi yang namanya kerusakan DNA. Dan mereka tidak bisa mengkompromi berbagai hal yang terjadi di lingkungan, ya. Saya memiliki perspektif yang berbeda, bahwa saya merasa bahwa semua orang itu butuh yang namanya matahari juga, ya, karena kita butuh vitamin D, ya. Dan terapi dengan vitamin D itu bisa memberikan fungsi yang sangat baik untuk kulit kita bahkan, ya. Dan juga untuk COVID, ya, karena perbandingan antara vitamin D yang tinggi dengan yang rendah, dia itu akan lebih cepat sembuh orang-orang yang mengkonsumsi vitamin D yang tinggi, termasuk adalah sinar matahari. Dan yang kita lakukan tentang produksi hormon dan juga balance metabolisme adalah untuk hal seperti ini, ya, untuk reproduksi, fungsi reproduksi meningkat, adalah untuk fungsi neurosistem dan juga untuk mensupport immune system, ya. Sangat-sangat penting semua ini, ya. Beruntungnya kita tidak And I guess they don't have AlphaMeta yet. Ya, kita bisa mengakses makanan ini, yaitu AlphaMeta, ya. Jadi di luar sana kalau mereka belum sehat seperti kita, mungkin mereka butuh AlphaMeta. Jadi setiap fungsi di badan kita, ya, kita bisa melihat, ya, ada lebih dari 85% dari antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh, ya, itu ada di sini. Dan Anda bisa lihat, ya, AlphaMeta terbuat dari apa, ya, polisakarida, polipeptide, juga asam amino esensial, vitamin, mineral, dan fitonutrien. Nah, juga 75.000 dari yang kita butuhkan ini, ya, memberikan energi, ya. Tadi enzim 75.000 itu bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita, kemudian juga menghasilkan energi dan sangat membantu semuanya karena memiliki healing power atau kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Kita lihat riset di sini untuk menunjukkan kepada Anda. Kita melakukan riset untuk 707 peserta yang memiliki diabetes. Kita bisa lihat di sini, setelah 90 hari minum AlphaMeta, dari yang blood sugar-nya atau gula darahnya 295 bahkan lebih, ya. Going up way up into the 300s, you're looking at 20s, 30s milligram per deciliter, I think is what it is. But I've always used the American approach. Here, 88% of people. 88%
itu terlihat ada mereka memiliki yang namanya gula darah yang sangat tinggi, ya. Hanya dalam waktu 90 hari turun menjadi 39%. Dan di Vietnam dengan dokter dan perawat, ya, padahal mereka adalah tenaga kesehatan, ya. HDL itu adalah kolesterol baik, ya. Banyak orang merasa, banyak perusahaan farmasi itu merasa bahwa tidak mungkin yang namanya HDL itu ditingkatkan. Tapi dengan AlphaMeta ini dalam waktu 3 bulan, ya, banyak sekali di sini 39% meningkatkan HDL mereka. Ya, sehingga apa yang terjadi? Banyak sekali manfaatnya, termasuk juga otak yang akan bekerja dengan lebih baik. LDL itu adalah yang jelek, ya. Yang kita ingin katakan tentang kolesterol adalah waktunya cukup ya untuk saya bicara, ya. Ya, Simon mungkin nanti bisa bantu saya ya supaya kita nggak kelamaan ya. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Anda bisa sharing, kita masih ada waktu. Ya, terima kasih untuk penerjemah. Ya, saya yakin agak sulit untuk menerjemahkan bahasa-bahasa yang terlalu sulit. Jadi kolesterol yang tinggi itu bisa menyebabkan permasalahan, ya, karena bisa menyebabkan yang namanya penyumbatan darah, ya, lemak tinggi, lipid tinggi, asam urat tinggi, dan seterusnya, ya, termasuk akan. Dan kolesterol HDL itu adalah kolesterol yang sangat bagus, ya. Low HDL, maka imun sistemnya itu akan rusak, nanti fungsi otaknya juga rusak, ya. Jadi ini adalah produk yang secara natural bisa memperbaiki hal tersebut. Nah, sekarang kita bicara tentang energi. Ya, energi itu yang membuat badan kita ini bekerja, ya. Kita menggunakan instrumen ini, yaitu para mahasiswa di Georgia, mereka bekerja, kita menunjukkan bahwa bisa meningkatkan metabolisme mitokondria sampai 54% dengan selular energi dari AlphaMeta. Dan bisa dilihat bahwa itu adalah bukti yang sangat-sangat jelas, ya. Ini adalah penyakit Alzheimer, ya. Karena ini terjadi, ya, banyak sekali orang tua, dan kita memberikan studi, melakukan studi di Emory University School of Medicine di Atlanta, bahwa ini adalah sel otak, ya. Dan kita memberi makan sel-sel ini dengan AlphaMeta, ya, ini semacam stem cell, dan diberikan tiga jenis makanan yang berbeda, ya. Anda bisa lihat apa yang AlphaMeta lakukan di dalam otak kita, yaitu melindungi sel otak kita sehingga bisa berfungsi dengan sangat baik. Jadi bisa untuk detoksifikasi, kemudian juga untuk berbagai macam enzim, ya. Jadi inilah kenapa kita sebut dia sebagai percikan kehidupan. Karena bisa mengisi kembali bahan bakar di diri Anda, sehingga sel-sel Anda berfungsi lagi dengan baik.
Jadi kita lihat di sini, hormon yang meregulasi testosteron, ya, merangsang metabolisme enzim, ya, metabolisme produksi enzim, dan juga sumber asam amino untuk produksi hormon seksual. Ya, sangat fantastik sekali, ya, karena bisa juga menguatkan otot, juga massa tulang, dan juga stamina yang baik, ya. Ya, kekuatan, ya, untuk progesteron dan estrogen juga bisa mengurangi resiko penyakit tumor dan juga jantung, ya, dan juga ya, bisa tidur dengan lebih baik, ya, dan juga bisa mengurangi sindrom menopause, ya, dan juga meningkatkan kecantikan kulit. Saya sebutkan ini, ya, yaitu tentang kecantikan kulit, ya. Banyak, karena ini adalah sumber antioksidan, kemudian asam amino, nutrisi yang menstimulasi kulit untuk bisa meregenerasi. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak injeksi-injeksi atau suntik-suntik, ya, stem cell dan lain-lain, karena itu sifatnya sementara, ya. Jadi krim-krim itu sifatnya sementara. Sebenarnya Anda bisa memproduksi sendiri sel-sel yang mendukung kecantikan kulit tersebut apabila sehari diberi makan dengan baik oleh AlphaMeta. Dan juga karena dia bisa menetralisir radikal bebas, kemudian bisa mencegah kekurusakan kulit dan juga mencegah pigmentasi berlebihan. Saya yakin, ya, radiasi EMF dari komputer itu juga sangat mempengaruhi kulit. Tapi itu cerita yang lain, nanti kita akan bahas di sesi-sesi lain. Dan juga PSP dan amino itu bisa menstimulasi perbaikan kulit dan peremajaan kulit jadi meningkat. Dan juga sumber amino untuk meningkatkan stem cell kulit dan juga metabolisme, enzim metabolisme, meningkatkan enzim metabolisme. Nah, ini juga studi yang sangat menarik, ya, kita melakukannya dengan seorang dokter, maaf saya tidak terlalu dengar namanya, dari Amerika. Beliau adalah dokter medis estetis nomor 1, ya, di Amerika, melakukan riset ini, dan kita membuat konferensi bersama, sebuah konferensi, dan kemudian membuat studi sendiri untuk AlphaMeta, ya. Jadi dimasukkan ke dalam produk-produk orang, ya, dan sebagainya. Tapi resultnya atau hasilnya sangat luar biasa. Nah, dilihat di sini bisa memperbaiki dari 4 minggu, ya. Ini studi hanya 4 minggu. 81% itu dikurangi kerutannya, dan 66% itu pori-pori mengecil. 87% kulit jadi halus, 69% lebih kencang kulitnya, dan juga pada yang lebih lembab dan lebih cerah. Ini untuk menunjukkan bahwa di sini hanya 4 minggu saja, ya, terjadi peningkatan yang luar biasa seperti ini. Boleh di slide berikutnya. Kita bisa lihat bahwa terjadi yang namanya pengurangan kerutan-kerutan kulit hanya dalam 4 minggu. Yang saya ingin katakan juga adalah AlphaMeta itu sudah banyak sekali risetnya, ya, sudah bertahun-tahun, ya, dan kita sudah melihat manfaatnya terus. Kita sudah melakukan riset metabolisme, kecantikan, energi, semuanya menunjukkan, ya, bukti, bukan hanya bicara. Dan sekarang adalah tentang memperbaiki imunitas tubuh. Wah, sangat penting sekali, ya, di zaman sekarang, yaitu mengaktifasi sel imun dan juga meregulasi dan balance berbagai macam aksi storm cytokine dan di dalam tubuh, sehingga mengurangi inflamasi badan. Dan juga ketika virus memiliki semacam yang namanya cytokine storm yang diaktifasi untuk
menyerang badan kita sendiri. Oke, saya kasih Anda cerita kecil ya. Ya, beberapa tahun lalu di Florida, dia sehat ya. Tidak ada gejala berarti. 3 minggu kemudian ya dia main basket keluar lapangan, dia kemudian jatuh begitu aja ya. Ternyata dia punya COVID ya. Jadi ternyata banyak orang-orang yang memiliki COVID itu secara jangka panjang, ya baru kelihatan gejalanya. Jadi kita butuh menjaga imun sistem kita untuk supaya bisa kuat. Nah, juga untuk Alzheimer juga ya sebenarnya ya. Tapi kita lanjut dengan yang ini adalah untuk rejuvenation atau peremajaan sel dan juga untuk mencegah yang namanya hipoksia atau kekurangan oksigen ya, dan juga makanan fungsional yang terbaik untuk kita bisa melalui masa-masa kritis untuk tubuh kita. Jadi ini yang makanya kita sebut sebagai percikan kehidupan, ya. Jadi ya supaya ada karburator untuk mengatur oksigen di dalam mobil kita, gitu. Jadi ini adalah betul-betul makanan fungsional bagi tubuh kita untuk bisa mencegah kita dari kondisi-kondisi kritis. Dan ini adalah solusi kesehatan untuk anti-aging atau untuk mencegah penuaan dini. Ya saya tidak apa-apa ya untuk menua, tapi menuanya itu kalau bisa sehat ya, dan juga tidak perlu jangan kita cuma bilang panjang umurnya tapi tidak sehat. Nah, harus sehat juga. Jadi otak kita itu kalau kita panjang umur tapi otak kita tidak berfungsi, ya sama saja kita seperti zombie ya. Jadi kita bisa juga di sini untuk AlphaMeta mencegah masalah-masalah dari jantung, kemudian gula darah, Alzheimer, terus degenerasi sel, inflamasi ya, juga pencernaan dan juga ginjal, dan juga termasuk kekuatan seksual. Dan dan selalu disarankan oleh Mr. Simon ya bahwa kita harus minum 3 kali sehari ya di 3 bulan berikutnya, karena kita mau membangunkan yang namanya imunitas tubuh kita sendiri. Jadi untuk pemeliharaan 1 sampai 2 kali sehari ya. Jadi dimasukkan ke dalam air, terus kemudian didiamkan untuk supaya dia mengendap sendiri, terus kemudian diaduk ya. Tapi boleh juga langsung diaduk ya, tapi kalau saya suka supaya rasanya itu kayaknya sekali. Dan kemudian untuk penyesuaian gaya hidup ya, kita terus-menerus ngomong soal produk ya, tentang manfaatnya dan lain-lain, tapi juga kita perlu penyesuaian gaya hidup ya. Kita harus punya diet atau gaya makan yang bagus ya, kurangi gula, kurangi garam dan juga lemak ya, karena bisa memberi makan sel kanker ya. Ya bahkan sebenarnya Anda kalau misalnya minum Coca-Cola, Coke itu gulanya kayak minum gula 10 sendok. Bahkan lebih parah lagi kalau kita minum yang diet ya, karena itu adalah chemical yang berbahaya. Dan ya banyak sekali orang minum diet Coke, diet coffee, diet apa ya. Ya banyak sekali yang mengalami Alzheimer lebih cepat daripada orang biasa. Jadi sangat berbahaya. Jadi kita juga makan daging dikurangi juga ya, tapi lebih kepada daging putih seperti ikan dan ayam. Ya banyak sekali sebenarnya ya negara-negara yang tidak terlalu banyak makan daging ya. Jadi sebenarnya
dan termasuk juga yang paling sehat itu adalah negara-negara yang sering sekali makan organic food ya, dan yang berupa grain atau biji-bijian. Dan kita butuh sekali suplai air yang cukup ya, dan juga olahraga, tidak merokok ya. Ya, mungkin olahraga juga tidak perlu yang berat-berat ya. Contoh misalnya berjalan kaki ya. Juga pasti hindari alkohol ya. Ada banyak sekali studi ya bahwa alkohol sedikit, contoh anggur atau apa, ya itu boleh bisa meningkatkan umur gitu ya. Ya, tapi banyak sekali ya cerita-cerita seperti itu ya. Yang nggak tahu kita bisa percaya atau tidak. Tapi Anda juga bisa melakukan medical check up secara rutin dan juga bisa melihat untuk cek ya, untuk cek aja ya, apakah kita memiliki kelenjar, organ dan lain-lain itu berfungsi dengan seimbang atau tidak. Mungkin juga meditasi ya, stress management bisa meditasi, qigong, yoga, apapun yang mungkin bisa juga fitness ya, atau olahraga angkat beban bisa juga untuk stress management, dan juga positive thinking ya. Bahagia ya, kadang-kadang saya juga gitu lagi meditasi, tiba-tiba saya ketawa tanpa alasan ya. Sangat senang sekali sebenarnya tertawa aja. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Anda karena Anda sudah mendengarkan saya ya. Saya sudah 70 tahun, baru saja berusia 70 tahun. Tapi saya merasa masih sangat muda. Tapi yang saya ingin katakan adalah senang sekali bertemu dengan Anda. Ya. Saya selalu punya ini ya, satu untuk di rumah, satu untuk bawa-bawa ya, karena yang saset itu saya suka juga, yang botol saya selalu bawa juga yang saset untuk kemana-mana. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mark untuk sharingnya. Saya yakin bahwa ini adalah informatif sekali ya sharingnya ya, terutama untuk topik menopause ya. Terima kasih Dr. Mark untuk waktunya dan untuk sharingnya. Ini sangat bagus sekali ya sharingnya, terutama di Mei dan Juni ini adalah Mei itu ada Hari Ibu, terus kemudian Juni ada Hari Ayah ya. Jadi kita sangat peduli pada orang tua kita ya, ayah ibu kita. Terutama kebanyakan orang tua kita itu kebanyakan sudah premenopause, bahkan sudah menopause ya. Jadi mereka butuh sekali solusi untuk bagaimana mereka bisa memiliki kesehatan yang optimal dan juga mengurangi penyakit kronis, terutama dalam hal kritis, dalam masa-masa kritis seperti ini. Dan saya yakin informasi dari Dr. Mark ini telah dimengerti dengan baik ya, apa itu menopause, apa itu andropause, dan apa penyebab dari berbagai macam sindrom-sindrom. Yang penting juga adalah bagaimana kita bisa melawan dan atau mengurangi penyakit kritis ya dari menopause dan andropause ya. Ya, punya banyak sekali pertanyaan malam ini ya, Dr. Mike. Bagus sekali. Untuk sekarang kurang lebih ada 11 ya ini, tapi nambah terus ya pertanyaannya saat ini. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya, datang dari audiens kita. Pertanyaannya adalah, apakah bisa memperbaiki kalau untuk orang yang punya alergi kulit ya, bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan ini ya, karena sekarang ini kan imunitas itu sangat kritis, sangat penting sekali dalam pandemi saat ini. Oke, yang pertama saya ingin bicara tentang AlphaMeta bisa bermanfaat ya. Yang kita ada yang namanya disebut leaky gut syndrome atau kebocoran usus.
dan sangat bermasalah bagi badan kita, AlphaMeta bisa memperbaiki bahkan menyembuhkan leaky gut syndrome ini, dan merupakan bahan mentah untuk bisa yang tidak perlu dicerna langsung masuk ke dalam sel-sel, dan kulit adalah detox terbesar yang Anda dapatkan. Jadi karena kulit kita itu terus-menerus mengalami detoksifikasi. Jadi itu adalah tempatnya detoksifikasi, ya. Jadi sangat terpengaruh oleh kondisi khusus tersebut. Dan Anda harus melihat alergi saat ini, bahwa ketika kita metabolisme makanan kita dengan baik dan nutrisinya tepat, maka alerginya nanti akan berkurang. Karena banyak sekali, ya, setelah studi kami, ya, banyak sekali ya, karena detoksifikasi, karena racun itu harus pergi ke suatu tempat, ya. Jadi yang paling besar adalah lewat kulit. Jadi ketika toksiknya itu berkurang, maka otomatis alerginya pun berkurang. Ya, karena ya bisa juga dari pernapasan juga, ya. Apapun itu, toksik itu akan mencari jalan keluar, ya, dari tubuh kita. Nah, very important. Detoksifikasi sangat penting, ya. It's good to go through some weight reduction, weight management. Ya, juga untuk berat badan dan lain-lain itu juga penting, ya, dan juga bisa menggunakan AlphaMeta juga. 3 kali sehari, ya, metabolisme akan lebih baik, ya. Kita juga akan punya energi yang lebih bagus, ya. Anda juga ingin bisa melakukan tes alergi makanan, ya, karena banyak sekali alergi makanan, ya, mungkin karena GMO, mungkin karena begitu banyak kimia di dalam makanan Anda. They've shown to cause autism and karena bisa juga hal-hal seperti itu, masalahnya adalah bisa menyebabkan termasuk autisme di dalamnya, ya. Ya, jutaan dari zat yang bisa menyebabkan alergi. Jadi Anda harus memperbaiki makanan, juga minum air yang banyak sekali, ya, yang cukup. Sistem imunitas itu juga memiliki hormon balance, enzim, dan kalau sel-sel tersebut bisa berfungsi dengan baik dan juga memiliki properti atau makanan fungsional yang baik, tentu akan berfungsi dengan baik, ya. Dan juga ketika Anda minum air itu, nanti toksiknya akan keluar melalui air tersebut. Dan juga untuk meningkatkan sistem imunitas, sehingga kita punya yang namanya pasukan untuk melawan penyakit yang datang, yang disebut microbiome. Mayoritas dari sistem imunitas kita adalah hasil dari apa yang terjadi di gastrointestin. Jadi ada studi dengan seorang dokter Swiss, ya, saya lakukan bersama beliau. Dia selalu berbicara tentang priostasis, ya, PRIOS, dia bilang. Ya, kita punya bakteri banyak sekali di tubuh kita, bahkan lebih banyak daripada sel kita. Ada yang jelek, ada yang bagus. Kita mau memelihara yang bagus dan mengurangi yang jelek, ya. Tapi kita juga harus memiliki, untuk hal itu kita harus memiliki metabolisme yang baik sekali, ya, sehingga tingkat racun atau toksik di dalam tubuh kita itu akan menurun. Jadi kita harus minum banyak sekali air, ya, banyak air untuk detoksifikasi, dan karena juga untuk meng-flush banyak sekali kimia yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, ya. Dan harus juga memiliki gaya hidup yang baik, misalnya olahraga dan lain-lain. Yang Anda harus lakukan menurut saya adalah harus tes alergi, ya.
yang komprehensif ya melalui darah dan juga kalau sudah ketemu alerginya silahkan dihindari makanan tersebut. Ya, terima kasih Dr. Mark. Ya feedback yang sangat bagus sekali untuk dokter ya tentang apalagi terutama untuk mereka yang ingin meningkatkan sistem imunitas dan juga untuk alergi. Dan pertanyaan berikutnya adalah banyak sekali sekarang yang disebut terapi hormon ya, terapi hormon. Biasanya untuk yang orang-orang menopause. Nah, untuk ini apakah bisa mengatasi sindrom menopause? HRT ini, hormon replacement therapy atau terapi hormon ini bisa bantu. Okay. First thing I always did with my patients, and I had a integrated medical practice for over 40 years. Oke, saya punya praktek klinik integrated ya, praktek terpadu ya, disebutnya holistik. Ada yang harus kan kami lakukan adalah Anda harus tes ya level estrogen Anda, segala hormon-hormon Anda, juga level vitamin D juga. Karena bahkan wanita juga memiliki hormon yang ada di laki-laki meskipun hanya sedikit. Tapi semuanya itu harus ada dan harus seimbang ya agar kalau Anda memiliki salah satu yang rendah ya mungkin akan ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik ya. Jadi kita harus mengetes dulu hormon apa saja dan kalau misalnya memang seimbang dan bisa diatasi, tidak perlu yang namanya terapi hormon. Di Amerika ada yang disebut bioidentical hormone. Saya memiliki hasil yang begitu bagus ya untuk banyak sekali dokter-dokter yang saya bekerja sama dengan dia, mereka memiliki yang disebut sebagai bioidentification hormone atau yang disebut ya hormon terapi hormon secara alami. And it's going to help, particularly if you've had your akan membantu memang ya untuk look at things like that. Now, on another aspect too. Tapi di aspek lain adalah AlphaMeta sangat bermanfaat karena Anda mungkin tidak memiliki, mungkin Anda bisa terapi hormon estrogen, tapi Anda tidak bisa memproduksi hormon yang lain. Nah, oleh karena itu Anda memiliki alpha PHP-nya, kemudian berbagai energi yang ada di dalam AlphaMeta karena sangat esensial ya. AlphaMeta bisa mensupport badan Anda atau sel tubuh Anda untuk bisa terus kemudian mensupport badan Anda untuk memproduksi hormon-hormon tersebut. Contoh misalnya untuk hormon tiroid ya. Everything else that's involved in the uptake of the thyroid. So you may have a floating around. Banyak sekali orang-orang yang terapi itu, tapi juga tidak memiliki keseimbangan yang baik ya. Karena lebih baik kalau kita memiliki makanan fungsional yang bisa membantu badan kita untuk bisa memproduksinya dengan balance atau seimbang. Nah, jadi cara untuk mentreat atau memperlakukan menopause itu adalah dari makanan dari dalam tubuh kita ya dokter ya. Ya, terutama AlphaMeta bisa memberikan alpha PSP ya yang memang merupakan bahan mentahnya dari enzim metabolisme dan juga agent atau agen untuk produksi hormon untuk menyeimbangkan dan juga memberikan sistem yang generating atau sistem untuk menghasilkan hormon sendiri dan akan meningkatkan kondisi bagi orang-orang yang sudah menopause ya. Okay, so doctor, we have another question for our audience.
Ustaz, ada pertanyaan lain ya dari audiens kita. I should to treat my menopause symptom. Besides, we have the powerful of the AlphaMeta, AlphaMeta. Apa saja ya sindrom-sindrom yang bisa diatasi oleh AlphaMeta? We need to focus, to improve the menopause position. Untuk memperbaiki kondisi menopause ini. Ya, ini sangat penting untuk kita bisa memiliki nutrisi yang sangat menyeluruh. Ya, banyak sekali makanan atau mungkin suplemen untuk balance hormon. Tapi yang penting adalah sebenarnya mengurangi inflamasi. Itulah yang seharusnya dilakukan untuk orang-orang yang mengalami menopause. Ya, sehingga tidak ada disfungsi metabolisme. Saya tidak melihat alasan untuk wanita yang sudah tua, ya, yang mereka yang memiliki makanan yang seimbang itu sebenarnya nggak ada gejala-gejala yang mereka alami ya, yang mengganggu mereka. Oleh karena itu sebenarnya makanan yang seimbang itulah yang sebenarnya sangat baik. Jadi banyak sekali yang menyebabkan inflamasi, ya. The inflammation. With regards to supplements, most people who are going through menopause Jadi banyak orang yang menopause, mereka butuh kalsium, ya. Jadi with magnesium and a little zinc for the immune system, those can be essential. Now keep in mind that AlphaMeta doesn't have a lot of vitamins in it. Jadi AlphaMeta itu memiliki banyak sekali vitamin dan mineral, ya. Tapi mungkin butuh juga misalnya Anda memanage stres Anda, ya. Karena banyak sekali memang stimulasi yang hal-hal yang bisa menstimulasi emosi orang-orang yang menopause. There's so many herbs that you can take that could be beneficial, and even homeopathy, things of that nature. But the most important part, tapi yang paling penting adalah olahraga juga, ya, makan makanan yang bagus, jangan terlalu banyak gula, termasuk juga hal-hal yang terlalu banyak proses, ya, makanan yang terlalu banyak diproses, ya. Banyak orang tidak mau ini. Ya, tapi saya katakan pada Anda bahwa susu tidak memberikan kalsium yang baik pada Anda. Ya, banyak sekali Anda tahu bahwa orang banyak sekali yang alergi terhadap produk dairy atau produk susu olahan. Nah, untuk seperti yang saya bilang, ya, banyak sekali herbal, ya, vitamin atau sayuran-sayuran yang bisa atau obat-obatan herbal yang membantu. Tapi lebih baik dari suplemen-suplemen seperti itu, lebih baik kita masuk ke intinya, ya, karena banyak sekali kandungan kimia yang ada pada obat-obat tersebut, ya. Karena begitu banyak hal yang mesti juga diproses oleh ginjal kita dari obat-obatan tersebut. Karena begitu banyak, ya, banyak sekali ketika kita minum vitamin itu banyak sekali yang harus dibuang oleh ginjal tersebut, ya. Jadi kalau Anda mau makan makanan atau vitamin-vitamin seperti itu, jangan lupa minum air putih yang banyak. Banyak sekali sebenarnya hal yang bisa dilakukan untuk menopause dan juga untuk bisa mencegah penuaan dini, ya. Okay, thank you, Dr. Mark. One thing else I want to say about that supplement, excuse me, is the reason I'm not giving any specific. Ada alasan kenapa saya tidak membuat rekomendasi tertentu. Ya, sebelumnya saya ingin sekali mengetahui konstitusi setiap orang, karena tidak semuanya memiliki kondisi yang sama, ya. Tapi yang bekerja untuk seluruh manusia yang bekerja adalah nutrisi fungsional yang inti, ya, yang baik, ya, untuk sel kita. Itu saja.
Ya, saya setuju sekali ya, karena kita tahu bahwa sangat yang paling penting dan yang paling terbaik, suplemen yang terbaik adalah harus dari organik ya. Dan AlphaMeta menurut saya adalah solusi yang terbaik ya, karena kita harus memiliki kondisi yang sangat baik ya untuk masa-masa seperti ini. Ada juga pertanyaan tentang AlphaMeta bisa apa? Maaf? Ya, Clearer skin. KLO. I'm sorry, I Sorry, couldn't. mohon maaf, saya nggak mengerti pertanyaannya. Keloids. Keloid. Oh, keloid. Oke. Apakah bisa memperbaiki kondisi keloid? Kalau tidak salah itu adalah bekas luka yang menonjol ya. Di masa lalu, ada semacam mask, orang-orang banyak yang bikin masker gitu ya dari AlphaMeta. Tapi ya kita melihat bahwa ini adalah jaringan yang sudah luka ya, banyak dan keloid itu juga lebih padat sekali dia ya. Saya terus terang tidak tahu ya. Anda bisa ya, kalau saya jadi Anda saya coba aja ya. Mungkin ditaruh, dioles, terus juga diminum juga ya. Coba aja selama 30 hari kita lihat ya. Itu juga nggak ada ruginya ya, nggak akan merusak kok, nggak akan merusak Anda juga ya. Jadi ya kalau pun tidak sembuh ya minimal kulit Anda jadi lebih cantik ya. Ya, jadi Anda menyarankan itu ya sepertinya Anda juga harus nih ya, karena ya sebenarnya sih banyak juga yang sudah melakukannya ya, bahwa mereka bikin masker itu maskernya dari AlphaMeta setiap malam. Ya dalam 2 minggu mereka banyak sekali yang mengalami kulitnya itu lebih cerah ya, lebih bercahaya, dan juga bekas-bekas luka itu banyak yang berkurang ya. Itu eksternal ya. Ya di dalam studi saya yang pernah saya lakukan juga memang seperti itu ya. Bahkan mereka tidak minum loh, mereka hanya mengoleskannya di kulit aja. Ya ini adalah anggota dari Buzzword, ini pemakai AlphaMeta itu bertanya bahwa kita tahu AlphaMeta itu terbuat dari organik, brown rice organik atau beras coklat organik. Mereka sangat concern karena kebanyakan beras itu kan bisa menaikkan gula darah kan. Nah, apakah AlphaMeta bermanfaat untuk diabetes ya? Apakah aman untuk kondisi diabetes karena terbuat dari beras merah? Ya, ini bentuknya adalah karbohidrat yang sangat kompleks ya. Ya, dengan memproduksi enzim metabolisme ya itu akan sangat membantu situasi diabetes. Dan juga ini diserap oleh sel secara langsung. Sel bisa merecognise atau mengenali makanan yang baik dan makanan yang buruk ya. Jadi dia bisa memilih sebenarnya ya. Tidak ya, dengan blood sugar, dengan gula darah, kita sudah membuat studi 700 orangan ya untuk hal ini, dan 70% mereka mengalami yang namanya penurunan gula darah. Jadi gejala ya menurut saya diabetes saat ini adalah pembunuh nomor 1 di dunia ya, karena ketika melihat rate dari
penyakit degeneratif seperti jantung, amputasi, sirkulasi darah, dan apapun kanker dan lain sebagainya. Ketika Anda memiliki diabetes, maka kondisinya itu akan menjadi lebih parah daripada seharusnya gara-gara si diabetes tersebut. Nah, karena enzimnya itu sangat butuh banyak sekali untuk bisa mendetoks gula tersebut. Oleh karena itu, riset ini sangat membuktikan, ya, karena benar-benar digunakan oleh orang-orang dari berbagai macam wilayah, ya. Jadi kita mengurangi simptomnya yang berarti adalah panjang umur dan lebih sehat. Carbohydrate. Bukan berarti semua karbohidrat itu banyak glisemiknya itu sangat tinggi, tapi AlphaMeta itu tidak seperti itu. Ya. Thank you, Dr. Ma. As I thinking about the previous sharing by the Dr. Ma from dari sharing Dr. Mark ini, ya, regarding for the diabetic patient, tentang diabetes ini, tentang pasien diabetes, konsumsi AlphaMeta, Alpha PSP dalam 90 hari, kita bisa menunjukkan bahwa 88% dari pasien diabetes yang sudah masuk dalam studi ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik dalam hal level gula darah, ya, dan juga terutama pada umumnya di awal-awal mereka mencoba, seminggu pertama mereka mencoba, biasanya akan ada yang namanya blood sugar atau gula darah yang tidak stabil. Tapi untuk itu, ya, dalam pertama ini, dalam minggu pertama ini adalah dengan cara minum air yang banyak, terus juga istirahat yang banyak, dan seterusnya, ya. Rekomendasi yang tadi Dr. Mark bilang, ya, itu lakukan. Mungkin Anda bisa rekomendasi. Ya, juga harus tes, ya, setiap minggu, ya, tes gula darah Anda. Karena kalau Anda minum karbohidrat bentuk apapun, pasti akan ada yang namanya peningkatan gula darah, ya. Tapi yang saya lakukan adalah saya kemudian agak lama kemudian, beberapa 5 menit kemudian, karena setelah minum karbohidrat apapun, pasti gula darah akan naik karena dia akan muncul untuk memetabolisme darah kita. Tetapi ketika kita biarkan dulu sampai dia bisa memproduksi enzim yang untuk membalanskan semua itu, ya. It's just, first I always say is be cautious. Tapi kita memang harus hati-hati, ya. Jadi setiap mencoba hal yang baru sedikit demi sedikit dulu, ya, kemudian tes secara regular, dan tapi saya juga tidak pernah melihat sih sebenarnya bahwa ada masalah dengan hal itu. Mungkin terjadi kalau ya Anda harus juga pastikan, ya, sebenarnya Anda ngetes blood sugar atau gula darahnya itu waktunya harus sama. Misalnya kalau pagi, ya, setiap pagi, atau sebelum makan gitu. Jadi sebelum dan sesudah minum AlphaMeta. Ya, terima kasih banyak. Ya, pertanyaan terakhir, ya, karena sebenarnya pertanyaan banyak sekali, ya, tapi karena waktu, jadi kita pilih yang terakhir. Apakah AlphaMeta bisa diminum oleh orang-orang yang memiliki masalah ginjal, terutama yang cuci darah? Oh, maksud Anda di mana? Ya, pasien ginjal yang sudah menjalani cuci darah. Ya, kita punya pengalaman di mana orang-orang
itu bisa mengurangi kadar atau dosis cuci darahnya ketika mereka mulai mengkonsumsi AlphaMeta. Tapi harus ada keputusan dari dokter dulu ya, karena itu situasi yang sangat serius ya. Kadang-kadang saya tidak ingin ya mereka minum cairan terlalu banyak. Kadang-kadang dokter nggak mengizinkan itu ya. Jadi harus konsul dulu ke dokter tentang jumlah cairan yang harus diminum ya, karena cuci darah itu adalah hal yang serius. Jadi harus juga memastikan juga ya bahwa itu aman ya. Karena ukuran liquid atau ukuran cairan yang bisa masuk ke dalam tubuh itu kan sangat-sangat terukur ya. Jadi harus diukur itunya. Tapi memang banyak sekali pengalaman bahwa orang-orang itu memiliki fungsi ginjal yang sangat baik ya ketika dia sudah rutin minum AlphaMeta. Dan banyak sekali perkembangannya ya. Dan improving in individuals with their blood chemistry. Dan juga tingkat kesehatan ginjalnya meningkat. Dan ya itu indikator juga ya, indikator kesehatan ginjalnya itu membaik ya. Ya, AlphaMeta menurut saya aman ya untuk orang-orang yang dialisis atau cuci darah karena menurut fakta nutrisinya atau nutrition fact-nya tidak kontennya itu itu sangat aman untuk ginjal ya. Jadi sangat aman untuk orang-orang atau pasien yang cuci darah karena ini bukan obat, tapi ini hanya hanya makanan fungsional saja untuk sel tubuh kita, terutama untuk membantu memproduksi sel-sel baru ya, ya betul sekali Saiman, karena yang harus Anda sadari ini bukan stimulan, ini bukan obat ya. Ini bukan stimulan untuk kayak semacam apa ya, obat energi atau energy drink ya, atau minuman berenergi ya, tapi ini adalah makanan fungsional. Nah, kalau soalnya misalnya Anda cuci darah kan nggak mungkin Anda juga berhenti makan, ya kan? Nah, lebih baik kalau Anda beri makan yang bagus di dalam sel Anda, ya, yang tidak membuat ginjal bekerja lebih keras lagi. Jadi ini adalah makanan fungsional. Saya tidak pernah bayangkan bahwa ada yang namanya overdosis AlphaMeta ya, karena Anda tidak mungkin overdosis makanan yang baik untuk sel Anda ya, karena kita selalu membutuhkan. Jadi ada banyak sekali ya pertanyaan ya, banyak sekali yang bertanya tentang apakah ini menyembuhkan kanker, apakah menyembuhkan ini dan itu semuanya. Tidak, ini bukan merupakan obat ya, tapi membantu badan kita bisa menyembuhkan dengan powernya sendiri atau kekuatannya sendiri. Oke, thank you, Dr. Mark. Terima kasih banyak Dr. Mark untuk kebaikan hati Anda untuk bisa sharing ya malam ini ya. Apalagi untuk orang-orang yang menopause dan andropause, ini sangat bermanfaat sekali. Ya, kalau ada pertanyaan yang belum dijawab ya kita akan kembali ke Anda sebisa mungkin ya. Terima kasih banyak untuk Dr. Smith ya. Terima kasih juga untuk para penerjemah. Terima kasih semuanya. Sharingnya sudah selesai ya, juga saya jawabnya sudah selesai. Saya serahkan kembali kepada mungkin ada Miss Alexis untuk
Anda ada pengumuman-pengumuman yang baik sekali untuk Anda. Oke, terima kasih banyak Dr. Mark, Dr. Simon, ya sangat luar biasa. Menurut saya Anda semua juga saya sudah belajar banyak sekali dari training Anda tentang manfaat dari AlphaMeta. Bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk seluruh anggota keluarga Anda. Juga semoga Anda selalu dalam keadaan sehat semua ya, best wishes Anda. Dan Anda bisa membeli AlphaMeta dengan dua jenis, ada yang botol, versi botol, ada juga yang saset. Nah, yang versi saset itu juga sangat bagus, ya sudah ada di Indonesia, tapi nanti ya menyusul, oke? Baru akan diluncurkan. Ya, jadi ada di dalamnya ada 25 saset di dalam box ini, jadi untuk 25 kali minum. Ya. Kita juga kami menawarkan promo ya untuk Anda. Anda boleh coba dulu ya yang kotak ini, yang saset ini ya dengan promo. Yaitu promonya gimana? Kita lihat dulu. So this is the promotion. Ya, ini promonya yang kita lihat, yang kita punya untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia, kalau Anda datang ke kantor Indonesia, Anda beli 4 botol AlphaMeta, Anda akan mendapatkan 2 box AlphaMeta saset. Ya, Anda punya kesempatan untuk bisa mencoba dulu ya yang sasetan ya, sebelum diluncurkan secara resmi di Indonesia. Nah, ini promonya sampai 30 Juni. Ya, beli 4 yang botol, Anda akan mendapatkan 2 kotak AlphaMeta saset secara gratis. Kemudian untuk cabang di Malaysia, Kamboja, dan Hong Kong, ketika Anda membeli 8 kotak AlphaMeta, Anda akan mendapatkan 2 kotak AlphaMeta secara gratis. Nah, ini adalah peluang yang sangat baik sekali untuk Anda bisa menikmati lebih banyak AlphaMeta. Ya, terima kasih banyak Anda telah join kita ya, telah bergabung dengan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di training berikutnya. Selalu follow ya di BizWorld Facebook page ya. Anda bisa lihat di situ dan juga di follow di YouTube channel kita. Anda akan memiliki informasi yang luar biasa di sana ya dari akun sosial media resmi kami. Oke, terima kasih ya, jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa semuanya. Recording stopped.